Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 16. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Tema renungan saat ini adalah melihat dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari ada seorang anak kecil berjualan ballpoint di dalam bus kota yang penuh sesak. Penampilannya sederhana, bahkan mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Dengan tekun ia menawarkan ballpoint kepada setiap penumpang. Seorang pengusaha membeli satu ballpoint dan membayar dengan uang Rp10.000. Karena kondisi bus yang berdesakan, anak itu belum sempat menyerahkan ballpoint dan kembalian ketika sang pengusaha turun dengan cepat. Tanpa ragu, anak kecil itu melompat turun dan mengejar pengusaha tersebut. Dengan sopan ia berkata, "Maaf Pak, ini ballpoint Bapak dan ini kembaliannya." Jawaban sang pengusaha sungguh mengejutkan. "Tidak apa-apa Nak, kamu adalah seorang pengusaha seperti saya, pengusaha yang bertanggung jawab." Bertahun-tahun kemudian, dalam sebuah acara sosial, seorang pemuda mendatangi pengusaha itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai anak kecil penjual ballpoint tersebut. Kini ia telah menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dengan penuh rasa syukur ia berkata bahwa kalimat sederhana yang pernah diucapkan oleh sang pengusaha telah mengubah hidupnya. Kata-kata itu membangun kepercayaan dirinya dan mendorongnya untuk hidup jujur serta bertanggung jawab. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini mengajarkan bahwa penilaian dan perkataan kita memiliki kuasa besar. Penilaian yang salah atau negatif dapat melukai, meruntuhkan semangat, bahkan membentuk karakter seseorang ke arah yang keliru. Rasul Paulus sendiri pernah menilai Yesus dengan ukuran manusia. Namun setelah mengenal Kristus dengan benar, cara pandangnya berubah total. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tidak menilai orang lain menurut ukuran dunia, melainkan dengan kacamata kasih Tuhan. Setiap pribadi adalah ciptaan Allah yang berharga, layak untuk dihormati dan dikasihi. Kiranya perkataan dan sikap kita senantiasa dapat membangun, menumbuhkan pengharapan, serta memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya apa yang kita kerjakan dapat menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, awasilah mulut kami dan jagalah hati kami, supaya setiap perkataan yang keluar
dari mulut, dari hidup kami dapat membawa berkat dan penguatan dan kasih bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan mereka bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberikan hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah mereka hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menuntun, yang membimbing, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.